Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Heni Nuraini SPD dengan NIM 25404111106. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bidang studi pendidikan agama Islam. Hari ini tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Negeri 1 Cisarua dengan materi membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, supaya semangat kita bertambah banyak ya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Halo Halo Bandung. Ya, kalian hafal lagu Halo Halo Bandung? Oke, ya sekarang 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung. Terima kasih banyak. Nah selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Andin. Kenapa tidak hadir? Sakit. Selain Andin ada lagi? Kita doakan semoga Andin lekas sehat kembali dan bisa belajar seperti biasa di sekolah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah ada yang sedang senang? Ada. Siapa? Kenapa senang hari ini? Seru. Siapa yang sedang bahagia? Ada yang sedang sedih? Bahagia, sedih, senang. Nah, apakah kalian ingat mengenai materi minggu lalu? Materi minggu lalu tentang apa? Berpikir kritis tentang penciptaan alam dan bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek dengan baik dan benar. Nah, ada yang tahu siapa yang bisa menyebutkan contoh penggunaan teknologi yang bisa mendukung ibadah atau pembelajaran agama di sekolah? Silakan sebutkan namanya siapa sayang? Ya, silakan Karina. Oke, kita kasih applause dulu untuk Karin. Motivasi kita dari materi ini yaitu iptek dan iman. Iptek tanpa iman akan buta, sedangkan iman tanpa iptek akan lemah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu. Oke. Takbir. Allahu Akbar. PAI hebat. PAI kuat. Belajar pendidikan agama Islam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di sini kita akan melakukan kesepakatan kelas. Yang pertama, gawai atau handphone digunakan hanya untuk keperluan pembelajaran, berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran, berani menyampaikan pendapat dan bertanya jika ada yang tidak mengerti, mendengarkan pendapat teman dan tidak mengganggu saat teman berbicara, dan saling membantu. Gimana, sepakat semuanya? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk melatih konsentrasi kalian atau untuk mengembangkan ilmu
Sebelum kita menambah ilmu yang baru ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar penguasaan ilmu pengetahuan ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kertas ini, kalian nanti bisa menjawab di kertas ini, lalu yang sudah selesai boleh ditempel di depan. Pertanyaan yang pertama yaitu, kalian langsung jawab ya. Apa yang harus dilakukan agar penguasaan ilmu pengetahuan tidak membawa pada jalan yang keliru? Opsinya yang pertama, memilih guru yang tepat, menghindari belajar ilmu baru, mengikuti semua pendapat tanpa kritis, dan menjauhi perdebatan ilmiah. Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja yang harus dipikirkan dan diteliti menurut Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191? Yang pertama ada penciptaan langit dan bumi, yang kedua kehidupan para nabi, yang ketiga keberadaan makhluk gaib, yang keempat keajaiban teknologi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa berpikir kritis sangat dianjurkan dalam ajaran Islam? Yang pertama, agar bisa menjadi orang kaya, B, agar bisa menjadi pemimpin yang disegani, C, agar terhindar dari hoak dan berita bohong, D, agar bisa menaklukkan musuh. Yang sudah selesai silakan tempelkan jawabannya di depan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan video. Nah, setelah kalian menyimak video ini, aktivitas apa yang muncul di dalam video tersebut tentang cyberbullying? Nah, ada yang tahu apa dampak buruk cyberbullying di lingkungan sekolah? Dampak pada korban paling signifikan kesehatan mental, gangguan tidur, dan perasaan isolasi atau putus asa. Jadi kesimpulannya dari video ini yaitu ketika kita mendapatkan bullying ya, berarti dampak yang paling hebat adalah psikis mental seseorang itu akan terganggu ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ya. Silakan kalian buka Quran digital yang ada di handphone kalian masing-masing. Sekarang Ibu akan membacakan ayat ini sampai selesai, nanti baru kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sadaqallah. Ada yang mau membacakan artinya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dan terjemahan pada ayat 191 yaitu Terima kasih banyak Syarifah. Nah, di sini ketika kita sudah membaca dan memahami Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan Quran Surat Al-Imran ayat 191, kalian tahu tidak apa hubungannya antara Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 iptek dan sikap berpikir kritis? Ya. Jawabannya, Islam mewajibkan berpikir kritis sebagai jalan penguatan iman dan iptek adalah sarana untuk mengaktualisasikan perintah berpikir tersebut. Oke, terima kasih banyak. Kasih aplaus buat Pia. Nah, di sini iptek yaitu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada studi tentang kemajuan teknologi bersifat pengetahuan ilmiah. Nah,
Iptek dalam Islam adalah ilmu yang harus dikuasai karena merupakan sarana ibadah dan penguatan keimanan, tetapi harus selalu dikendalikan oleh nilai-nilai etika dan moral Islam. Nah, di sini kita akan belajar mengidentifikasi masalah atau tantangan utama dalam menggunakan iptek. Misalnya seperti yang tadi sudah ditampilkan di dalam sebuah video, yaitu ada yang namanya hoax, terus cyberbullying dan pergeseran nilai. Di sini kita akan membahas isu iptek kontemporer yang sering kita hadapi. Yang pertama yaitu hoax di media sosial. Yang kedua yaitu kecanduan game online. Yang ketiga etika penggunaan AI. Nah, menurut kalian isu ini benar atau tidak adanya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Benar ya. Kita akan mencari solusi atas masalah isu-isu yang tadi yang merujuk kepada nilai-nilai Islam seperti tabayun, tanggung jawab, amanah, dan ihsan. Nah, di sini tabayun memiliki arti yaitu kejelasan atau memastikan sesuatu hal seperti berita atau informasi. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu informasi atau berita yang belum tentu kebenarannya, maka harus didalami dulu betul atau tidak, dicari dulu sumbernya ya, informasi ini valid atau tidak. Yang kedua yaitu rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini yaitu keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung dan memikul segala sesuatu termasuk akibat dari tindakan atau perkataannya, serta melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya yaitu ada amanah. Amanah ini berarti kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti dapat dipercaya atau aman. Selanjutnya ada ihsan. Ihsan ini yaitu berbuat baik, memperindah atau memberi kebaikan secara maksimal. Nah, sekarang Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Minggu lalu kita sudah membuat kelompok ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sudah dapat LKPD semuanya? Nah, kegiatan pembelajarannya yaitu kalian duduk per kelompok dan berdiskusi mengenai mengidentifikasi isu iptek kontemporer. Yang kedua, diskusi dipandu dengan LKPD yang telah disediakan. Yang ketiga, kesimpulan mengenai mengidentifikasi isu iptek kontemporer. Kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Silakan dikerjakan dulu tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita melanjutkan ya, di sini Ibu akan melakukan teknik STOP, stop kegiatan yang dilakukan. Sekarang kalian coba tarik napas supaya kalian lebih rileks. Oke, buang. Tarik napas lagi. Oke, buang. Nah, setelah kalian merelaksasi, apa yang kalian rasakan? Oke, menjadi lebih tenang dan rileks. Kalau kalian sudah rileks, kalian lanjutkan kembali tugasnya. Sudah selesai ya? Kita akan mulai presentasi dari masing-masing kelompok. Ibu akan acak untuk presentasinya. Mana kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, silakan berdiri kelompok 3. Jargonnya apa? Kelompok 3 PAI Menggunakan gadget. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa teman-teman? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita akan lanjutkan kepada kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Sekarang kelompok 1.
iptek yang dipilih, kecanduan gadget di kalangan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah ini Ibu ada link quizzes yang akan Ibu share di grup kelas kalian untuk mengevaluasi pembelajaran kita di hari ini. Gampang kan? Kalau sudah, kita lihat nilai tertinggi. Oke, nilai tertinggi yang pertama yaitu Reva Hermalia. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan hari ini? Oke, silakan Irma. Iptek dalam Islam adalah ilmu yang harus dikuasai karena merupakan sarana ibadah dan penguatan keimanan, tetapi harus selalu dikendalikan oleh nilai-nilai etika dan moral Islam. Oke, jadi iptek itu apa? Ilmu pengetahuan teknologi. Nah, sekarang kalian, Ibu berikan pertanyaan untuk merefleksi, ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Siapa yang akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu yang pertama, apa yang paling menarik bagi kamu dalam pembelajaran hari ini? Oke, Raisa silakan. Yang paling menarik bagi saya dalam pembelajaran hari ini adalah ketika guru menjelaskan bahwa Islam tidak melarang iptek, tapi justru mewajibkannya. Saya baru tahu bahwa perintah untuk menjadi ulul albab atau orang yang berakal di Al-Quran itu sebenarnya adalah perintah untuk berpikir kritis dan meneliti alam semesta. Oke, terima kasih banyak Raisa. Oke. Yang kedua yaitu apakah ada bagian dari materi yang sulit, yang kurang kalian pahami? Ya. Saya Muhammad Alfiansyah. Silakan Alfiansyah. Jadi saya merasa sulit untuk benar-benar bertanggung jawab dengan teknologi. Misalnya tahu bahwa menyebarkan hoax itu salah, tapi godaannya untuk menyebarkan sesuatu yang tidak itu kuat. Sulit menerapkan etika digital di dunia nyata. Oke, baik, terima kasih. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran di hari ini? Perasaan saya saat mengikuti pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, termotivasi. Saya merasa sangat termotivasi. Saya sadar bahwa mengejar iptek itu bukan hanya untuk kaya, tapi juga bagian dari menjalankan perintah agama. Ini membuat belajar sains jadi lebih seru. Yang kedua yaitu senang dan juga nyaman. Saya merasa senang dan nyaman. Pembelajaran ini tidak terasa seperti pelajaran agama yang kaku, tapi justru sangat relevan dengan kehidupan saya sehari-hari di media sosial. Saya jadi lebih semangat menggunakan HP dengan benar. Yang terakhir yaitu ada penasaran. Saya jadi sangat penasaran tentang bagaimana ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu menerapkan konsep ulul albab. Saya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah sains dalam Islam. Oke, terima kasih banyak Natasha. Nah, terus apakah kalian akan menggunakan pemahaman iptek dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Syarifah. Nama saya Siti Syarifah Mulia, jadi saya setuju saya akan menggunakan pemahaman iptek dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan terakhir untuk merefleksi diri kita yaitu apa yang guru lakukan untuk membuat pelajaran lebih baik lagi? Untuk membuat pembelajaran lebih baik lagi, yang pertama tingkatkan praktik berpikir kritis. Guru harus menggunakan kasus hoax nyata dan melakukan analisis bersama di kelas untuk melatih keterampilan tabayun. Langsung ke teori. Yang kedua, perkuat relevansi digital dan karir. Hubungkan materi ulul albab dengan penggunaan teknologi sehari-hari dan peluang karir di proyek kreatif berbasis iptek. Oke, terima kasih Dava. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.